Oke, ketemu lagi kita. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kawan-kawan dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan hadirkan narasumber yang luar biasa, yang kita akan bicara sedikit banyak tentang beberapa aspek menarik tentang sumut. Di sebelah kiri saya ini, dua-duanya kiri sih ya, ada yang namanya Mbah Rono. Beliau itu sudah terkenal lah sebagai istilahnya tuh pawang gunung berapi di Indonesia. Jadi kalau dulu kita punya Mbah Marijan di Gunung Merapi, Mbah Rono itu se-Indonesia yang dia pawangi itu. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana di Indonesia. Kepala Badan Geologi juga. Nah, Badan Geologi juga pernah. Nah, ini satu hal yang mungkin jarang kita dengar ya. Karena kiprahnya yang belum menyentuh banyak. Padahal Indonesia sebagai Ring of Fire seharusnya bertumpu kepada badan yang beliau pimpin. Nah, pada saat ini beliau sudah hadir dan kita akan bicara khusus tentang geologinya Sumatera Utara. Lalu ada di sini Bang Berry Simorangkir. Nah, ini salah satu tokoh yang masih menjadi misteri buat kita semua. Tapi jangan khawatir, misteri itu akan kita pecahkan malam ini. Selamat malam Mbah Rono. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Selamat malam juga Bang Berry. Selamat malam, terima kasih. Nah, yang pertama kali kita mau bicara tentang Sumatera Utara. Sumatera Utara itu punya keunikan yang luar biasa dari sisi geologis. Geologi ini bukan sekedar ngomong batu-batuan loh, tetapi aspeknya kepada masyarakat juga menjadi besar. Mbah Rono, apa sih sebenarnya keunikan dari geologinya Sumatera Utara ini? Kalau kita lihat secara global saja ya, itu kan ada namanya sesar besar Sumatera yang berawal dari ujung utara Sumatera di Aceh sana, melintas Sumatera sampai ke ujung selatan Lampung, masuk ke Selat Sunda itu. Jadi tidaklah heran bahwa daerah-daerah Sumatera yang terlewati sesar besar Sumatera itu pernah terjadi gempa. Ya seperti daerah-daerah Tapanuli, saya kira masyarakat Tapanuli mengenal banyak lah karena sering terjadi gempa. Yang paling terakhir itu kan Nias, ya kan? Dan Nias itu adalah daerah yang bukan hanya kena gempa bumi saja, tapi tsunami juga, gitu kan? Jadi keberadaan sesar yang menimbulkan bisa membangkitkan gempa bumi juga melahirkan gunung api. Oleh karena itu Sumatera Utara juga diberi berkah, saya sebut berkah ya. Ada dua gunung api aktif ya, Sibayak dan Sinabung. Kenapa itu saya beri berkah? Sebetulnya letusan Gunung Sinabung tahun 2010 itu setelah beristirahat sekitar 1.200 tahun dia. Yang dikenal oleh masyarakat Karo adalah kesuburan. Tetapi tidak tahu datang kesuburannya dari mana kan. Dari letusan Gunung Sinabung itulah kira-kira tahun 900-an plus minusnya. Ya kan? Itu yang membuat daerah Karo itu sangat subur. Walaupun tidak ada Jeruk Karo yang ada Jeruk Medan, tetapi sebetulnya jeruknya dari Karo. Boleh dikatakan Sumatera Utara itu sayur mayur itu ya dari daerah Karo itu. Ya itulah berkahnya Sinabung itu. Jadi ya, dari letusan 1.200 tahun yang lalu dinikmati selama 1.200 dan saya ya memahami, mengeluh pada saat terjadi letusan tahun 2010 berkepanjangan, ya kan? Semua mengeluh, ya kan? Sedangkan sebetulnya Sinabung sedang membuat kesuburan baru. Yang dulu pernah diberikan tahun 900-an, kemudian beri lagi lah tahun 2010, ya kan? Pun tidak terlalu luas ya kan? Bayangkan kesuburannya itu bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Karo saja, tapi di sekitarnya. Sibayak berkah lagi adalah di samping air yang melimpah, Sinabung itu sumber mata air di mana-mana.
Sibayak juga selambing air juga dia keindahan dan panas buminya. Sekarang 12 megawatt elektrik loh di sana. Kalau mau dikembangkan bisa kemungkinan sampai berkembang sampai 30 megawatt elektrik. Duduk bersama, ngobrol bersama kita kembangkan. Jadi sesar besar Sumatera itu mengelahirkan seperti uang logam yang mempunyai sisi berbeda. Satu sisi memang bahaya dia bisa gempa. Tapi satu sisi lagi seperti misalnya terbentuklah Sungai Batang Toru di mana terjadilah di sana bendungan yang PLTA terbesar juga. Dan kemudian ada juga Sarula, pembangkit tenaga listrik panas bumi. Dan itu terbesar di dunia, satu titik berpotensi 330 megawatt elektrik. Sedangkan 375 hanya dihasilkan gabungan dari Gunung Salak dan yang ada di Garut. Itu 375. Ini hanya Sarula 330 ya. Maka dari itu Indonesia ini sekarang menjadi negara nomor 2 terbesar yang menggunakan energi panas bumi setelah Amerika. Kira Indonesia. Itu sudah dimanfaatkan per hari ini. Sudah berproduksi lah. Mungkin belum full digunakan, ya kan? Tetapi kan PLTA Batang Toru, PLTA yang ada di sana asalnya untuk pengolahan timah itu kan ya, itu bermanfaat besar gitu kan. Nah selain tadi si Nabung dan si Bayak, kan ada Gunung Toba ini, Mbah. Nah Gunung Toba 75.000 tahun yang lalu meletus, ya kan. Terciptalah namanya danau kawah terbesar di dunia, Danau Toba. Oleh karena itu dengan mudahnya diusulkan menjadi geopark. Karena dia mempunyai rekor terbesar juga dalam segi luas danau kawah gunung api terbesar ya. Dan letusan Toba itu dengan tufa Tobanya itu yang menutupi bukan hanya Sumatera saja tetapi negara-negara sekitarnya dan bagian Indonesia sekitarnya, itulah menyuburkan. Kesuburan Sumatera andil besar daripada letusan Toba. Nah, kalau tidak ada Toba di tufa Toba, saya kira yang namanya Sumatera hanya seonggok kapur saja. Kan? Jadi itu berkah juga. Sama dengan Sinabung yang memberi kesuburan karo, ya kan? Dengan kopinya, dengan sayurnya, dengan jeruknya, segala macam apa ya. Mungkin kalau kita jalan-jalan bawa tongkat di karo sana, lupa tongkatnya, kita cari 1 bulan kemudian sudah jadi pohon, gitu kan? Nah, ini bukan suatu omongan yang ini. Oke, bahwa ada letusan Sinabung itu sebentar dibanding dengan waktu yang dinikmati dari berkas Sinabung itu sendiri. Tuh kemudian air yang melimpah dan sebagainya, gitu kan? Ini sudut pandang yang menarik ya. Ketika kita bicara Indonesia sebagai ring of fire, itu yang di dalam kepala kita kan bencana. Selalu bencana, gitu kan. Padahal kalau tadi Mbah omong 1 tahun bencana, 1.200 tahun kita menikmatinya kan. Berarti ada sisi yang jauh lebih positif yang bisa kita peroleh dari situ. Makanya alam itu mengajarkan kepada kita, alam itu jujur, ya kan, untuk bersyukur, ya kan. Lu 1.200 tahun lo gua biarkan untuk menikmati kesuburan Sinabung. Tahun 2010 diberi kesuburan baru dengan tempo yang kira-kira 1 tahun itu semua orang mengeluh, ya kan, ya kan. Tetap di mana rasa syukur kita kan? Nah disitulah alam yang jujur itu memberikan pelajaran bagi kita. Ini menarik sekali Mbah ya. 1.200 tahun diberi kesempatan, di mana sebenarnya ketika terjadi bencana, kan tadi banyak ya disebut ya di Tapanuli, terjadi bencana, tetapi hampir selalu ketika bencana terjadi, kita gugup, kita gagap, karena seolah-olah kita tidak pernah belajar dari pengalaman yang lampau. Nah, ini saya mau tanya sama Bang Berry nih, kok kita bisa begitu terus sih? Seperti bodoh ya, kita jatuh lagi, padahal bencana itu sudah berkali-kali. Bahkan di tempat lain terjadi bencana, kan mestinya kita bisa petik dong pelajaran dari situ. Nah menurut Bang Berry gimana sih supaya kita nggak selalu menderita ketika bencana datang? Oke, jadi kalau tadi kita membicarakan hal
bagaimana Sumatera Utara dan juga sekarang terkait dengan mitigasi tersebut, sebenarnya kuncinya itu adalah perencanaan. Saya di tahun 2021 itu pernah menjadi koordinator untuk Smart City di kawasan Danau Toba. Jadi ada 8 kabupaten yang kita bersama-sama dengan kolega saya pada saat itu kita urung rembuk lah, kita berbicara dengan pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan semua jajarannya mempersiapkan kabupaten mereka bahkan di sisi terkait dengan mitigasi kebencanaan. Bagaimana satu kawasan itu melihat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti misalnya gempa bumi, tanah longsor atau apapun itu, secara bersama-sama itu ada mitigasi yang telah disepakati. Jadi kalau tadi dibilang kenapa menunggu sampai hal itu terjadi lalu kita tidak siap, karena perencanaan itu sangat penting. Nah, bukan hanya merencanakan, tetapi kita juga melakukan kesiapsiagaan. Lalu nanti bagaimana meresponsnya. Seperti contoh di Jakarta ini kan di gedung-gedung tinggi ada tuh titik kumpul, ya kan. Bahkan mungkin ada semacam drill yang kalau misalnya kebakaran, ini siapa nih? Apakah ini sebulan sekali, setiap 6 bulan atau 1 tahun? Ini bisa sebenarnya jika pemerintah daerah bekerja sama dalam hal ini berkolaborasi penuh. Bukan hanya dengan jajarannya, tetapi juga dengan masyarakatnya, dengan pemimpin tempat ibadah, organisasi kemasyarakat, kepemudaan, maupun stakeholder yang ada di kawasan tersebut. Saya rasa ini sesuatu yang memang konsep bagus dari Smart City itu. Jadi Smart City ini juga bukan melulu tentang teknologi, tetapi bagaimana kita menggerakkan PIC dari pemerintah daerah ini untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak ingin tersebut. Oke, jadi smart city itu bukannya sekedar teknologi ya, Tentunya tapi tidak, perlu ya. juga smart citizen. Yes, ya, betul. Nah, disinilah yang menurut saya bagaimana caranya kita mensosialisasikan kepada publik tentang mitigasi. Nah, bencana kan nggak bisa ditangkal, nggak bisa dicegah, tidak bisa juga dihindari. Lawong itu sudah naturnya alam ya Mbak ya. Nah, teknologi ini makanya orang sering salah sangka. Ini kok BMKG tidak memberikan ramalan katanya. Padahal udah teknologi canggih. Itu gimana sih Mbak? Gini ya, sebetulnya saya sering ya dikatakan, kok ini tiba-tiba begini gitu kan. Sebetulnya sebelum saya tinggalkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, saya selesaikan seluruh peta-peta rawan bencana. Ya, seperti kemarin heboh kan Gunung Marapi. Sebetulnya Gunung Marapi itu sudah petanya, kalau dia tidak masuk dalam radius 2 km, selamat tuh dia. Makanya waktu banyak korban sampai 20 orang lebih, tunjukkan saya korban yang di luar radius 2 km, kan? Nggak ada, semua dekat. Ya kan? Sebenarnya peta-peta daerah bahaya, sebenarnya itu adalah ilmu ilmu pengetahuan memang betul. Tetapi kita bertanya kepada alam. Maunya kamu seperti apa sih? Seperti Sinabung juga ada peta daerah bahayanya. Tinggal ikuti saja. Dan peta-peta rawan tsunami di Sumatera Utara itu sudah ada. Peta-peta rawan gempa bumi sudah ada. Sebetulnya kalau menurut saya, Smart City adalah tata ruang yang menggunakan data dasar peta kawasan rawan bencana. Bukan hanya Smart City adalah kota yang dipasangi CCTV di mana-mana. Ya kan? Bisa ini pakai komputer, bukan itu. Ingat, gempa bumi itu tidak membunuh. Yang membunuh adalah infrastrukturnya. Makanya ini, kalau ada calon gubernur Sumatera Utara nih, harus tahu persis, ya kan? Bahwa gempa bumi adalah pembunuh paling besar dari seluruh kejadian alam, ya kan? Oleh karena itu, seluruh gedung-gedung yang vital strategis, utamanya gedung yang mengumpulkan banyak konsentrasi manusia seperti mall, seperti kantor dan sebagainya, harus nih dibangun dengan bangunan konstruksi tahan goncangan gempa bumi. Ingat, gempa bumi tidak membunuh, yang membunuh adalah infrastrukturnya. Oleh karena itu harus ada rekayasa. Bagaimana bangunan yang tahan gempa? Ya selidiki alamnya. Oh, alamnya segini, gempa buminya
percepatannya segini, ya konstruknya harus seperti ini. Tidak harus yang harus mewah dan sebagainya. Tapi ingat juga, masyarakat Sumatera Utara itu sudah punya bangunan tahan gempa. Berdasarkan empiris alam yang kita tidak ketahui. Di Karo itu ada bangunan tahan gempa. Ya kan? Kemudian di Nias itu juga ada bangunan tahan gempa. Tinggal dieksplor, tinggal di develop menjadi bangunan yang modern dan cantik. Itulah, nggak usah kita belajar di Jepang dan sebagainya. Dan satu hal lagi, harus ada pendidikan dini mengenali ancaman bahaya yang ada dan bagaimana tata cara mengantisipasi. Itu harus ada. Dan sekarang ini saya mempelajari dari calon lurah, bupati, gubernur sampai presiden, tidak pernah ada yang bicara bagaimana konsep mitigasi di daerah dia kalau dia jadi pemimpin. Ini yang saya sesalkan. Setiap tahun ini triliunan kita hilang dalam waktu sekejap, gitu. Tetapi belum pernah ada yang. Karena apa? Seolah-olah bencana kalau pejabat sudah datang ke lokasi, ditanya sudah sekian ton beras dibagi, sekian bungkus mie instan dibagi, air bersih sudah sekian, seolah udah beres. Dan yang lucu lagi, bencana oleh tanggung jawab bersama. Lucu kan? Termasuk yang mati ditanggung jawab dong. Seharusnya harus ada nih, ya kan? Si penata ruang ini harus tanggung jawab. Manakala daerah itu sudah ditata demikian, ada bencana, lu tanggung jawab lo. Jadi di sini penting sekali ya Mbak ya, leadership yang memahami. Itu harus memahami itu, ya kan? Apalagi Sumatera Utara ini kan, daerah yang dilalui sesar itu, ya memang bahaya, tapi kesuburan luar biasa. Betul, betul. Apa yang tidak ada di Sumatera Utara, ya kan? Nah, ini menarik nih Mbak ya. Soalnya tadi Mbak menyinggung soal bangunan tahan gempa yang secara tradisional sudah dimiliki. Nah, cuman kan kita itu terimbas oleh modernisasi. Bahwa yang namanya modernisasi mesti mengganti rumah-rumah kayu, rumah-rumah panggung menjadi beton. Akhirnya ketika beton itu juga dibangun dengan tidak mengikuti speknya, itulah pembunuhnya. Itu pembunuh utamanya nih, infrastruktur. Jangan salahkan gempanya. Gempa di Sumatera Utara itu sejak masyarakat belum ada sampai sekarang itu sudah ada. Kita ini sebetulnya tamunya Sumatera Utara. Tuan rumahnya adalah Sumatera Utara yang sudah ada Sinabung, ada Sibayak, ada Nias dan sebagainya. Masa kita ini tidak mau menyesuaikan dengan sang tuan rumah? Harus memilih pemimpin yang cerdas sebagai tamu yang terhormat, adalah tamu yang respect kepada yang tuan rumah, ya kan? Yang tahu kelakuan tuan rumah agar bisa hidup harmoni antara tamu dan yang punya rumah. Ini menarik nih. Kita tuh harus paham tuan rumah kita kan, iya, supaya kita diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Salah satu yang tadi Mbah singgung adalah peta bencana. Sudah ada. Peta vulkanologi Sudah ada segala macam. semua. Nah, ini sekarang sudah ada, tapi ada di mana? Dulu begini, saya mengambil satu risiko. Dulu peta-peta itu di PNBP, Surabaya. LSM mau datang ke kantor saya. Apalagi dia pilih peta, rokok aja minta ke saya. Akhirnya saya ngambil terobosan. Peta-peta itu saya gratiskan. Saya kirim ke Pemda-Pemda dengan surat tercatat. Agar saya diperiksa oleh BPK dan Inspektorat Jenderal, nih lu gua kirim. Kalau saya disalahkan, saya paling bertanggung jawab. Saya berhenti. Akhirnya saya gratiskan. Tapi kan di daerah ini kadang-kadang pejabat bencana itu biasanya ditaruhlah mereka itu adalah pendukung utama waktu kampanye ini. Tim ses. Ya, tim ses. Dia nggak tahu bencana. Dikirim itu nggak jalan. Nah, makanya harus ada betul-betul, ya kan. Ini kan masalah kemanusiaan nih. Ya kan, harus betul-betul seorang pemimpin daerah, pilihlah dia yang tahu ancaman bahaya di daerah dan menempatkan orang-orang ini bagaimana mendamaikan antara alam si tuan rumah dan masyarakat si tamu ini. Menata ruang, bukan menata CCTV di mana-mana, kontrol di mana, udah smart city, bukan begitu, ya kan? Tetapi bagaimana
orang ini menyesuaikan diri dengan ancaman yang ada. Oke. Nah, jadi ada manusia sebagai subjek utama, Ya. lalu alam tempat kita tinggal ini juga tidak bisa diperlakukan sebagai apa ya, yang kita eksploitasi saja. Ya. Lalu ada pemahaman kita tentang alam, salah satunya peta. Mbak Rono udah menyinggung, ini perlu kebijakan, perlu kepintaran, perlu kecerdasan dari seorang pemimpin untuk membaca itu semua, sehingga bisa menempatkan wilayah dan rakyatnya di dalam kondisi yang aman. Bang Berry, sebagai seorang pemimpin, kemarin kita udah bicara seorang leadership, bagaimana leadership dan segala macam. Bang Berry banyak bergaul di dunia teknologi. Kira-kira nih, jika Bang Berry ada di posisi sebagai gubernur Sumatera Utara, Gupsu nih, dengan potensi bencana maupun potensi berkah seperti yang tadi disampaikan Barono, apa sih yang mau dilakukan oleh Bang Berry ini? Oke, jadi di sini saya melihat nih, sebenarnya kuncian kita adalah salah satunya adalah tentang sharing data. Sharing data. Sharing data. Tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Rono. Data ini di mana? Nah, artinya kan harus ada tempat di mana masyarakat, entah dia tinggal di kabupaten A, B, C, dan seterusnya, itu mereka terbiasa untuk mencari informasi terkini. Iya. Saya mau memperpanjang KTP misalnya. Saya ingin mencari kelahiran anak saya, sertifikat atau apapun. Iya. Nah, kita biasakan masyarakat untuk mencari informasi itu di website miliknya kabupaten atau provinsi. Iya. Jadi semua ini terintegrasi datanya the most up to date, dan mereka bisa melihat hal-hal seperti kebencanaan itu, mana daerah-daerah rawan bencana. Jadi sebenarnya seringkali pemerintah kita itu senang nih meminta jajarannya mencari data. Cari data. Jadi misalnya ada Kementerian A, Kementerian B, C. Jadi ini dari atas sampai ke bawah tuh mencari data aja kerjanya. Tetapi pada saat mendisplay dan memberikan manfaat benefit terhadap masyarakatnya, itu seringkali belum menjadi fokus utama. Jadi kerjanya narik data aja. Pusat menarik data dari daerah memberikan data menjadi KPI mereka. Tetapi masyarakat itu yang tinggal di tempatnya seringkali kelongkap. Jadi siapa objektif data tersebut itu seringkali tidak dipikirkan. Bayangan saya, kalau setiap Provinsi Sumatera Utara, setiap kabupaten, 33 kabupaten kota memiliki website yang familiar dari masyarakatnya dan mereka terbiasa. Misalnya saya tinggal di Kabupaten Simalungun misalnya, atau di Toba, Samosir dan seterusnya. Saya tahu nih, wah ini saya .kap.go.id misalnya. Nah, ini ada nih menjadi KPI dari kepala dinas masing-masing. Nah, jadi yang paling terkini database-nya juga kalau diakses bisa dibuka, mulai dari kesehatannya dan seterusnya. Nah, kenapa saya menyampaikan itu ada website di masing-masing pemerintah daerah? Karena masyarakat kita kan sebenarnya sudah sebagian besar memiliki smartphone gitu. Jadi kenapa sudah memiliki smartphone? Tentunya juga kan memakai WhatsApp group dan seterusnya. Kenapa tidak ada website yang mereka familiar untuk mencari data-data tersebut? Kemudahan lah. Istilah seperti itu. Jadi melalui itu masyarakat pun terdidik mengenali daerahnya kan. Tapi datanya itu valid apa enggak? Nah, datanya ini itu kan terupdate atau tidak ya. Saya ingat ya, pernah punya kawan seorang bupati, itu udah setiap tahun pasti kabupatennya kebanjiran. Ya kan? Dan itu sebelumnya itu selalu orang itu gugup, gagap ketika terjadi banjir. Akhirnya kan cuma berharap adanya bantuan-bantuan itu kan. Beras dan segala macam, akhirnya pun dibuang-buang karena berlebihan, tidak terkoordinasi, tidak terkontrol. Lalu dia membangun sebuah sistem mitigasi bencana sehingga ketika katakanlah air di sana sudah tinggi berapa, itu bisa memperkirakan daerah mana saja yang akan kena banjir. Karena kan aliran sungainya udah jelas, lalu debitnya segimana. Nah, dari situ disiapkan proses untuk pengungsian. Nah, setelah itu selesai, dengan tadi data yang sangat diperlukan tadi ya, tentang ketahuan kapan surutnya. Dan itu mengakibatkan rakyat juga siap untuk sampai istilahnya nyapu jalan gitu. Karena mereka sudah tahu. Nah, di sini kan pentingnya informasi. Jadi baik pemerintah daerah maupun masyarakat itu tahu apa yang terjadi dengan wilayahnya kan. Nah,
tadi yang disinggung oleh Mbak Rono itu menarik sekali. Ini perlu pemimpin yang cerdas. Bukan hanya ngumpulin data, tapi dia mampu membaca data dan menyampaikannya kepada masyarakat. Ya entah lewat cara apa saja ya. Bahwa situasinya adalah seperti ini. Jadi semua itu selalu terupdate. Nah, dari sini kalau ke depan nih, khusus untuk Sumatera Utara nih, apa sih uniqueness atau hal yang spesifik yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang gubernur? Tadi kan sudah disinggung sedikit ya, bagaimana tentang kita memberdayakan kepala-kepala daerah, bupati, wali kota. Nah, ada nggak keunikan lagi untuk khusus Sumatera Utara? Apalagi Bang Berry kan pernah menggeluti tentang smart city di kawasan Danau Toba. Ya, jadi yang menarik tentang Sumatera Utara ini sebenarnya kan banyak organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara. Nah, ini bisa menjadi menjadi partner juga terhadap pemerintah. Bagaimana mereka mempersiapkan? Seringkali begitu kita memiliki smartphone kita, contoh ya, smartphone kita itu kan sebenarnya kekuatannya itu melebihi pada saat pertama kali pemerintah Amerika Serikat itu mengirimkan tim Apollo. Jadi Apollo itu pada saat mengirimkan timnya ke luar angkasa, ke bulan itu kekuatan computing power-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan smartphone yang ada di genggaman kita. Bayangkan, itu bisa mengirimkan orang ke luar angkasa, Apollo team. Nah, bayangkan kekuatan computing power itu yang kita miliki sekarang. Tentunya kan banyak hal lain yang sebenarnya bisa kita lakukan, termasuk dalam hal ini mitigasi kebencanaan. Sebenarnya banyak sih cara-cara aplikasi bisa, tetapi juga jangan hanya dipikirkan pada saat kebencanaan itu terputus misalnya signal, misalnya tidak ada power dan seterusnya. Persiapan itu sebenarnya penting, dan persiapan ini sebenarnya perlu dilakukan sampai ke level sekolah dasar. Bahkan sekolah dasar kita tanya nih, terbiasa nggak dengan siswa-siswi jika terjadi kebencanaan itu seperti apa? Apakah ini anak di Jepang itu ya? Mereka kan siap untuk menghadapi gempa bumi tuh. Kenapa kita tidak? Kan ini memasukkan di kearifan lokal kita. Mungkin itu menjadi suatu acara adat di seluruh kawasan Danau Toba atau provinsi Sumatera Utara yang menjadi bagian dari daya tarik wisatawan juga gitu. Jadi kan ini jika kita mengintegrasi pesan-pesan khusus yang nantinya akan berbenefit baik itu masyarakat di Sumatera Utara, dan bahkan wisatawan pun bisa mengetahui seperti ini. Yang tadi kekayaan alam kita, kearifan lokal kita yang kita juga belum menyentuhnya dengan keberagaman suku-suku yang ada di provinsi Sumatera Utara, saya rasa ini potensi yang luar biasa. Jadi ini juga bisa menjadi daya tarik turisme kita. Ini juga menjadi pembelajaran di seluruh lini masyarakat sampai yang paling bawah, bahkan sampai siswa-siswi SD. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang bukan sesuatu kengerian lah. Karena ini sudah menjadi bagian dari kehidupan. Ini asik nih ngelihatnya nih. Bagaimana bencana itu dilihat bukan sebagai hukuman Tuhan nih, ya kan? Tetapi di balik itu ada berkah gitu kan. Nah tadi Mbak Rono udah menyinggung juga tentang jeruk Medan. Padahal dari Karo katanya ya. Dengar-dengar jeruk sekarang juga jadi nggak sebanyak dulu. Lalu kopi, dulu terkenal kopi Sidikalang ya. Sampai sekarang nama itu masih melekat. Tapi kayaknya juga sekarang kita nggak leading gitu di situ. Kenapa sih Mbah? Ini terjadi bukan hanya di Sumatera Utara saja kan. Ada jeruk Garut juga udah habis gitu ya kan. Inilah diperlukan seorang pemimpin daerah yang cerdas, ya kan. Kenapa ini tidak ada? Karena begini. Masyarakat kita dulu waktu menanam jeruk, menanam kopi dan sebagainya masih pure. Alam ini masih bersih, ya kan? Sehingga polusi belum ada. Sehingga tidak ada hama, tidak ada virus dan sebagainya dan sebagainya, ya kan? Kenapa sekarang terjadi seperti itu? Seorang pemimpin daerah itu harus saya akan carikan ahlinya apa yang terjadi sebetulnya, kan? Di daerah ini kenapa dulu tumbuh sekarang tidak? Apakah tanahnya menjadi semakin asam? Apa antidotnya? Tanah menjadi makin asam. Oh, ada virus. Carilah antidotnya, ya kan? Ini kan karena ada perubahan, ya kan? Perubahan alam yang tadinya pure waktu nenek moyang kita
menanam itu, kemudian sekarang kontaminasi dengan perubahan cuaca dan sebagainya, apalagi sekarang pemanasan global, ini jelas ada lahir penyakit baru, virus baru yang menjadi ada karena ada polusi udara. Taruhlah ahlinya di sana. Carilah antidotnya, ya kan? Kembalikan alam seperti yang alam inginkan. Kan hanya itu saja, kan? Tidak ada yang ajaib. Perubahan alam akan diikuti oleh perubahan penyakit. Dulu orang tidak mudah kena pil gitu ya. Sekarang kok kena minum kayak gini-gini pil gitu. Karena memang perubahan alam ini, iya kan? Kena COVID mati. Dulu mungkin COVID hanya sekedar flu biasa kan? Nah, inilah perlunya hadir pemerintah itu, ya kan, hadir di para petani. Kenapa petani-petani di negara modern itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa banyak? Karena dari pertanian tradisional itu, ya kan, dibimbinglah ke pertanian yang lebih modern. Pertanian yang tahan terhadap virus, tahan terhadap hama, ya kan? Ini smart juga pertanian. Ini namanya pertanian smart, bukan hanya pertanian smart yang disemprot pakai drone dan sebagainya, bukan itu. Tetapi tanah ini juga harus diselidiki. Kan kesuburan karo, jeruknya kan di sampai Jakarta nih. Ini kesuburan karo ada di jeruk itu. Jeruk itu bijinya, kulitnya dibuang di Jakarta. Kesuburan karo dibuang loh ke Jakarta. Kembalikan lagi lah ke aslinya lagi. Ada antidotnya, bukan harus ada pupuk kimia dan sebagainya. Tetapi mungkin kulit jeruk itu, kemudian daun jeruk itu diolah lagi, dikembalikanlah ke alamnya supaya alam kembali ke sedia kala. Jadi harus siapa yang lakukan itu? Seorang pemimpin daerah panggil ahlinya. Ini gimana? Kok ada penyakit begini dulu nggak ada? Ya kan? Pasti alam ini berubah. Maka semua akan berubah. Manusianya berubah, penyakitnya berubah. Gitu. Ya, ini satu hal ya. Jadi kita sudah punya perjalanan panjang. Tetapi kan kemarin pernah kita singgung juga, orang Indonesia itu kan malas mencatat ya. Katanya orang yang malas mencatat itu karena selalu sukses. Kan seperti Mbak Rono bilang, kita taruh kayu besok jadi tumbuh. Nggak perlu kita catat bahwa untuk menanam supaya tumbuh begini-begini, nggak perlu. Tapi ternyata sekarang kita membutuhkan itu. Karena perubahan alam dan segala macam mengakibatkan tantangan dan bencana baru. Nah tadi Mbak Rono udah singgung juga, perlunya pemimpin yang cerdas, perlunya pemimpin yang peduli, perlunya yang disebut dengan kehadiran. Di sini kan salah satunya adalah ketika terjadi sesuatu, lead bank atau research-nya bagaimana nih? Nah, Bang Berry, pendapatnya tentang research seperti ini gimana sih? Jadi ini menarik. Kalau saya melihat, memang leadership ini kan menjadi kunci kesuksesan lah suatu daerah tersebut. Saya membayangkan pada saat kita menciptakan ruang di mana kita mendengar ahlinya, karena bagaimanapun juga ini harus kerjasama kolaborasi seluruh pihak lah. Tidak mungkin suatu kepala daerah itu memiliki semua jawaban atas semua permasalahan. Apa kerjanya si kepala-kepala dinas kalau gitu? Tetapi bayangkan, saya jadi teringat, jika kita memilih sebagai seorang teknologis lah, jadi artinya gini, kenapa tidak pernah Bapak mendengarkan kayak hackathon lah, hackathon itu jadi kalau misalnya orang yang developers misalnya atau orang yang teknologis, mereka membuat ruang untuk pertemuan pemerintah daerah dengan anak-anak mudanya, anak-anak kreatifnya, anak-anak yang bisa mendevelop dan segala macamnya. Mereka dipertemukan. Seringkali permasalahan ini pemerintah daerah itu mereka tahu permasalahannya tetapi tidak mencari ada nggak yang bisa membantu saya. Pada saat dibuatkan stage untuk eksternal dalam hal anak muda maupun siapapun misalnya diaspora untuk turut memikirkan, saya rasa bantuan itu akan mengalir. Tetapi pada saat pemerintah daerahnya itu mengekung, wah ini kayaknya memang permasalahan nih, jadi nggak perlu dikeluarin. Ya nggak ada yang bisa bantuin. Bagaimana juga diaspora misalnya atau barangkali anak muda yang berpotensi untuk memecahkan permasalahan tersebut, mereka tidak tahu permasalahannya, bagaimana bisa dibantu. Itu satu. Nah, jadi menciptakan ruang, memfollow up
dan menciptakan keramahan lah untuk orang yang eksternal dari pemerintah daerah itu untuk turut serta membantu memikirkan solusi apa yang bisa diambil. Saya juga tadi tertarik disampaikan bagaimana Sarula panas bumi itu ada. Saya membayangkan dengan kapasitas yang begitu luar biasa dan saya yakin itu belum secara optimal dioperasionalkan. Tetapi bayangan saya karena ini tidak jauh ya, itu kalau tidak salah kan Tapanuli Utara itu ya, Sarula ini. Bayangan saya kalau misalnya ini teroptimalisasi, ini bisa kawasan Danau Toba pemerintah kabupatennya itu operasionalnya itu adalah memakai electric vehicle, mobil listrik. Kenapa tidak? Ya kan? Bayangkan kalau misalnya smart grid itu tercipta di kawasan Danau Toba, di seluruh provinsi Sumatera Utara, misalnya refrigeration untuk nelayan, kita bisa hasil tangkapan ikan itu ada refrigeration-nya. Misalnya ada industri-industri baru yang saat ini tidak ada. Kita bisa membuka peluang bagi investor untuk masuk, sehingga daya listrik yang luar biasa tersebut bisa dioperasionalkan dan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Jadi hal-hal seperti ini sangat-sangat dimungkinkan karena energi itu di tempat lain di luar provinsi Sumatera Utara ini mungkin nggak ada. Tetapi sayangnya dengan kapasitas yang begitu luar biasa kita belum cukup waktu untuk memikirkannya dan merealisasikannya. Oke. Persoalan dunia ini yang sering menjadi krusial atau penting priority itu kan disebut view ya. Food, energy, and water. Mbah, view-nya di Sumatera Utara kayak opo sih? Kalau keperluan ketahanan energi, pangan, dan air, saya kira Sumut ini tidak ada sesuatu yang kekurangan. Energinya, boleh katakan, dari Batang Toru PLTA-nya paling besar. Ya kan? Kemudian Sarula di full kan paling besar. Bukan hanya se-Indonesia kan, bisa juga sedunia gitu kan. Terus kemudian belum lagi ditambah nanti panas bumi di Sibayak gitu kan. Dan kemudian masalah food. Subur. Coba aja. Coklat ada, kemudian kopi ada, jeruk ada, semua. Untuk makanan juga ada. Air tinggal di-manage Danau Toba. Dibersihkan itu dari keramba dan sebagainya. Ini yang Danau Toba ngeri loh Mbak. Itu kan danau besar gitu. Masa orang di sekitarnya nggak bisa dapat air? Itulah yang diperlukan seorang pemimpin daerah yang smart, yang cerdas. Tidak mungkin Sumatera Utara yang mempunyai danau kawah terbesar di dunia itu sampai kekurangan air, orang dunia akan terheran-heran. Pasti akan terheran-heran. Kenapa seperti itu? Apalagi Danau Toba sudah menjadi geopark loh. Geopark dunia. Ini harus dipertahankan ini. Adatnya dan sebagainya, ya kan? Dan satu hal yang harus dicatat. Industri, pertanian, wisata, ya kan? Dan pangan tanpa dilandasi riset dan penelitian lah. Gagal sudah pasti, berhasil kebetulan. Ya kan? Jadi smart pemimpin harus mendampingi, ya kan? Foodnya tadi kurang apa? Sumatera Utara itu tongkat kayu pun bisa jadi tanaman. Apalagi yang mau dicari? Energi melimpah. Air Batang Toru, Danau Toba tinggal dicernihkan. Nggak ada kekurangan apapun. Yang kurang adalah akal seorang pemimpin daerah. Ya kan? Ini, bahkan Sumatera Utara ini dengan kesuburannya, dengan energinya, dengan wisatanya, dengan airnya. Kalau ditempatkan seorang pemimpin daerah yang cerdas, jangan-jangan Singapura itu nggak ada apa-apanya. Loh, Singapura punya apa? Singapura punya apa? Sumatera Utara punya segalanya. Yang tidak segalanya itu seorang pemimpin yang bisa mengoptimalkan ini semua. Bukan mengeruk, tetapi mengajak masyarakat bersama untuk pinter bersama, sejahtera bersama. Karena masyarakat kita kadang-kadang terlalu enggan
untuk kaya bersama dan pintar bersama. Kalau bisa kaya sendiri Nah, lah. kalau bisa saya paling kaya, ente yang paling nggak Paling punya kere. suruh-suruh kan. Nah, ini yang tidak adil. Oke. Marilah kita belajar marilah kita cerdas bersama dan kaya bersama. Oke. Sumatera Utara anugerah Tuhan yang mungkin nggak ada duanya di dunia. Ya kan? Tetapi anugerah Tuhan ini kan bisa menjadi sia-sia ketika kita tidak optimalkan untuk kesejahteraan. Dan berkali-kali Mbah Rono mengatakan perlu pemimpin yang cerdas. Cerdas ini bukan berarti harus IQ-nya tinggi ya. Tapi bagaimana dia melihat potensi yang ada, dia melihat risiko yang ada, lalu dia bisa menata wilayah maupun orangnya. Bang Berry, kalau nih jadi berharap, pemimpin daerah kan, iya. siapa tahu kan, ya kan? Ya. Nah, jadi Gupsu yang notabene Tuhan kasih karunia sebesar itu, ya kan? Pertama-tama mau ngapain? Tadi kita udah bicara tentang data, kita bicara tentang edukasi, kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Apa sih lagi yang seorang kepala daerah perlu lakukan untuk menunjukkan betapa smart dia mengelola karunia Tuhan yang besar ini? Ya, itu yang pasti pekerjaannya tidak mungkin seorang diri. Yes. Ya. Dan itu harus seluruh masyarakat. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Kalau fokus kita di masyarakat, itu kan final thought kita itu adalah siapa yang berbenefit dari setiap pekerjaan yang sudah kita urai dan kita konsepkan. Pasti masyarakat. Bukan ke diri kita, bukan ke pejabatnya, tetapi lebih ke masyarakatnya. Yang kedua adalah saya menginginkan agar semua itu terukur. Jadi kita memiliki konsep di mana dalam 1 tahun apa nih yang akan dilakukan. Dan roadmap inilah yang penting untuk kita sampaikan ke masyarakat. Seringkali kita pun tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Ini kan menjadi pertanyaan juga. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya seluruh jajaran mengetahui dan seluruhnya itu adalah untuk kebaikan masyarakat. Dari seluruh provinsi Sumatera Utara. Dan mindset kolaborasi itulah yang sangat diperlukan. Bayangkan 33 kabupaten kota, seperti tadi disampaikan, kok bisa ada yang kekurangan air dengan begitu melimpahnya. Karena kan tidak ada rasa, saya nggak apa-apa lah pipa ini lewat dari kabupaten saya, misalnya. Artinya kan harus ada kebesaran hati dari setiap pemimpin yang ada di kawasan Danau Toba, contohnya. Sehingga bisa sama-sama rata nih. Nggak mungkin lah saudara saya yang di belakang sana, karena lewat di kabupaten saya, maka tidak mendapatkan air. Atau misalnya, saya nggak mau buang sampah, karena nanti akan berakhir di tempat yang kabupatennya lain gitu. Jadi saya ingin mengingatkan masyarakat saya untuk tidak membuang sampah, karena nanti yang akan menjadi yang misalnya banjirnya itu yang misalnya kabupatennya di bawah sana. Jadi hal-hal untuk selalu sensitif, peka terhadap tetangga kita, saudara kita, karena kita bersaudara semua. Nah, kompetisi inilah yang kompetisi bagus ya. Namanya misalnya kita lari maraton ya, kita mau menang misalnya. Tetapi pada saat kita ingin membangun, kita harus lebih mau merendahkan diri kita demi hal yang lebih baik yang kita sama-sama akan berbenefit dari hal itu. Itulah yang ini kayaknya bakalan banyak bikin pergub nih. Asalkan tidak membebani masyarakat, tapi demi kesejahteraan masyarakat kan gitu. Ya, kawan-kawan, menarik sekali perbincangan kita. Meskipun tadi kita berawal dari kondisi geologi Sumatera Utara, buntutnya sama, manusianya. Nah, sekarang kan bagaimana kita bersama-sama dengan kepemimpinan yang cerdas bisa menyejahterakan semua stakeholder Sumatera Utara. Nah, satu hal yang perlu tadi kita ingat adalah tentang bagaimana penggunaan data bisa menganalisisnya, bisa menyampaikan ke publik. Dan seorang pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang bisa merencanakan. Karena pernah ada yang bilang, bila Anda gagal merencanakan, maka Anda berencana untuk gagal. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bang Rono. Terima kasih Bang Berry. Horas Sumut. Horas Sumut.